Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair. InsyaAllah kita akan mengikuti kegiatan santri Ma'darul Hijrah dalam mempersiapkan keberangkatan untuk menghadiri salat Jumat. Hari ini tanggal 1 bulan 12 2023, santri Ma'darul Hijrah persiapan untuk berangkat salat Jumat, yaitu tepatnya pada jam 11 selambat-lambatnya mereka sudah bangun, mandi, niat mandi salat Jumat, kemudian gosok baju supaya rapi dan bersih. Nabi SAW bersabda, Innallaha jamil hibbul jamal, Allah maha indah, suka keindahan. Kemudian pakai sorban, salat dengan sorban 30 lebih baik pakai sorban, dan juga disunahkan memotong kuku pada hari Jumat. Anjurkan tangan kanan dimulai daripada telunjuk, karena telunjuk adalah jari yang kita gunakan untuk bertasbih, disebut dengan musabbihah. Kemudian diakhiri dengan kelingking dan jempol tangan kanan. Setelahnya tangan kiri, dari kelingking tangan kiri ke jempol tangan kiri. Untuk jari jemari kaki, itu dari kelingking kaki kanan ke kelingking kaki kiri. Nah, setelahnya siap segala-galanya, baju sudah dirapikan, sorban, potong kuku, maka pada jam 11.30 semua santri sudah meninggalkan ma'had untuk melakukan salat Jumat dengan berjalan kaki. Karena Nabi SAW menganjurkan untuk menghadiri salat Jumat dengan berjalan kaki, pergi dari jalan yang jauh, pulang dari jalan dekat. Inilah suasana di Ma'had Darul Hijrah. Rombongan pertama sudah meninggalkan ma'had. Semoga kelak mereka terbiasa dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan betah dengan sunnah, kemudian bisa menghidupkan sunnah di kampung halamannya sehingga menjadi asbab hidayah. Seperti ini kira-kira persiapan kaum muslimin untuk menyambut hari Jumat, hari yang paling mulia. Nabi bersabda, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, yaitu hari Jumat. Maka kita mesti memuliakan hari Jumat supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu menunjukkan ada ketakwaan di dalam hatinya. Ini kayaknya rombongan kedua, ya mungkin ada ibu kawannya. Kalau yang ini adalah petugas firasah Jumat, mencatat keterlambatan keberangkatan kawan-kawannya. Dilaporkan Jumat depan. Kalau sekiranya ada yang terlambat 1 menit, Jumat depannya akan berangkat 1 menit lebih awal dari jam 11.30. Kalau keterlambatannya 5 menit, maka akan berangkat lebih awal 5 menit dari jam 11:30. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atau menjaga kedisiplinan dalam berangkat salat Jumat. Ini mereka dah siap untuk berangkat. Rombongan kedua yang Nabi anjurkan yaitu berjalan kaki sebagai wujud menunaikan sunnah Nabi SAW.
dengan pakaian yang putih, sorban, jalan kaki, minyak wangi. Ini bentuk mahabbah kepada Sayyidina Muhammad SAW, juga membiasakan diri dari dini, mencintai sunnah, memasyarakatkan sunnah, sehingga setiap muslim mengetahui beginilah kita mestinya menyikapi hari Jumat, memuliakan hari Jumat. Seperti yang kita katakan, Jumat adalah penghulunya hari. Jadi perjalanan kira-kira lebih 1 kilo dari pondok. Karena kita sholat Jumat di Masjid Ittihad, Masjid Raya Indarung. Nah, kalau kita baca-baca dan telaah kitab fikih mazhab Syafi'iyah, itu mengindikasikan dianjurkan untuk sholat Jumat di masjid jami'. Yang hari ini mungkin masjid-masjid kecil sudah jadi jami'. Tapi intinya adalah jami' di satu kelurahan. Disebut dengan Masjid Jami' Korea, satu kampung. Jadi dianjurkan ke sana. Dan ini masih juga persiapan sorbannya. Sudah lama di ma'had, kala masih belum bisa sorban memakai dengan cepat karena terburu-buru, jadi nggak konsentrasi sehingga susah untuk memasangnya. Alhamdulillah sudah pendakian keluar dari Ma'had Darul Hijrah. Kami bertempat di Jalan Karang Putih. Santri berjalan ke masjid untuk salat Jumat. Jalan di sebelah kiri. Walaupun sunnahnya adalah sebelah kanan, tapi karena kondisi jalan kita yang kecil, tidak ada trotoar, dikhawatirkan menyusahkan pengendara yang lain, sehingga sunnah berjalan di sebelah kanan belum mampu kita lakukan. Alhamdulillah, ini sudah mendekati setengah perjalanan ke masjid yang dituju. Itu jalan lurus panjang yang akan dilewati untuk menghadiri sholat Jumat. Setiap langkah kaki yang dilangkahkan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi-bumi yang dilewati oleh orang-orang yang berzikir, penghafal Al-Quran, pelajar agama, membangga-banggakan dirinya dari bumi yang lain. Semoga Indarung atau Batu Gadang secara khusus yang dilewati oleh pelajar agama dalam rangka salat Jumat, berselawat, berzikir, ini bisa membawakan keberkahan ke daerah sekitar. Semoga Allah turunkan hidayah. Dan waktu yang sama mungkin juga bisa dilihat oleh anak-anak yang tamat SD, sehingga dia bisa mengenali kegiatan santri pada hari Jumat. Mungkin ada yang tertarik untuk juga menghafal Al-Quran atau mendalami ilmu agama. Dalam waktu yang sama kita juga mengharapkan kegiatan ini di samping menunaikan kewajiban kepada Allah dan menghidupkan sunnah baginda Rasul SAW, juga membuka syiar agama, syiar Islam, syiar sunnah di tengah kampung. Minimal orang kampung di sini tidak aneh dengan sorban dan jubah, karena santri Ma'had Hijrah telah melakukan kegiatan seperti ini sejak 6 tahun yang lalu, atau hampir 7 tahun yang lalu.
sejamaah Darul Hijrah bertempat di Batu Gadang Indarung. Dan ini sudah mendekati tempat salat Jumat. Tidak lama lagi mereka akan keluar dari daerah Batu Gadang menuju Jalan Raya Indarung Masjid Ittihad. Kita lihat jembatan, disebut jembatan yang sebelah kanannya ada Masjid Tapiai, Masjid Thariqah Naqsyabandi kalau nggak salah Nusantara. Santri-santri sudah daki. Alhamdulillah cuaca cerah, tidak terlalu panas, sehingga tidak terlalu bebani, keletihan dan kecapean untuk menghadiri salat Jumat. Ini sudah mendekati Jalan Raya Indarung, tepatnya ini di kawasan pasar Indarung. Di santri-santri jalan sekian jauh dalam menghidupkan sunnah dan mengembangkan syiar, menampakkan syiar Islam. Alangkah indahnya kalau sekiranya seluruh anak-anak muda kita, anak-anak kecil kita mau melakukan sunnah pada hari Jumat. Mungkin pada hari ini anak seusia mereka ada sholat Jumat, tapi mungkin juga ada yang enggak tahu dengan sholat Jumat. Tapi mereka sholat Jumat, insya Allah berusaha memaksimalkan sunnah dengan jubah, sorban, jalan kaki, tempat yang paling jauh, masjid jami, yang masjid raya. Alhamdulillah, inilah Masjid Raya Indarung. Sebagian sudah masuk ke dalam, sebagian hampir masuk ke dalam. Karena di masjid ini jamaahnya lebih banyak, khatibnya lebih bersemangat, mungkin karena jamaahnya yang banyak atau karena pengurusnya mencari yang lebih berkualitas dalam penyampaian materi. Ini adalah simpang Indarung, tempat transitnya Trans Padang. Masjid Raya Ittihad ini salah satu masjid yang tertua di Indarung. Jadi sampai di masjid, para santri kita sarankan dan kita minta dimotivasi untuk melakukan sholat tahiyatul masjid dan sholat duha, ditambah dengan berselawat kepada Sayyidina Muhammad SAW, karena selawat pada hari Jumat itu adalah amalan utama, salah satu amalan utama yang diminta oleh Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian para santri ada yang duduk di arah bagian belakang. Kita lihat alhamdulillah mereka sudah hampir semuanya di masjid. Walaupun masyarakat belum terlalu banyak, karena kita berkomitmen untuk berangkat Jumat jam 11.30. Baik Jumatnya jam 12.10 atau 12.30
tetap untuk menjaga peraturan, mudah dijalankan, mudah diingat. Kita berangkat jam 11.30 di pondok, sampai di sini kira-kira jam 12 kurang 10 menit. Awali dengan sholat duha, selawat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nunggu Jumat selesai. Alhamdulillah kita sudah kembali dari Ittihad Jumat kembali. Mungkin matahari agak terik, agak panas, yang menyebabkan mereka letih, sehingga salat asar kita seperti program hari-hari biasa, yaitu azan tepat waktu, tapi salat jam 4.10. Nah, santri sampai di ma'had, mereka akan makan siang, kemudian akan beristirahat kembali pada jam 15 atau jam 15.15 supaya malamnya tidak kecapean. Nah, perjalanan sholat Jumat yang lumayan jauh dan cukup jauh bagi orang-orang yang tidak biasa. Ya, alhamdulillah mereka sudah biasa karena dicontohkan oleh generasi pertama. Yang datang belakangan tinggal mengikut, meniru. Karena jumlah yang banyak mungkin mereka dengan kesadaran sendiri memilih tempat yang jauh. Kita tidak mewajibkan, tapi menyarankan. Alhamdulillah, semoga pemandangan seperti ini ada di seluruh tempat-tempat kaum muslimin. Bahkan bisa seluruh laki-laki balik berakal. Apabila hal ini terjadi, maka kemenangan akan ada di tangan umat Islam. Kaum muslimin mendapat Allah Subhanahu wa taala, biasanya sepulang salat Jumat santri ada kebagian Jumat berkah, snack kadang-kadang, minuman, tapi sampai saat ini belum kelihatan ada membawa bungkusan atau bingkisan. Ini kalau kita belok kiri ini ke arah Pondok Putra Lama yang hari ini ditempati oleh santri putri di simpang apa namanya? Terus sepanjang jalan. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak lagi sehingga tidak terputus rombongan pejalan sholat Jumat. Sehingga dari pangkal jalan sampai ke ujung jalan putih dan sorban dan jubah. Ini akan menyebabkan turunnya hidayah. Lah puncak Karang Putih. Nah, ini dah hampir sampai di ma'had kami. Darul Hijrah yang sederhana, masih berdiri di tempat tanah sewa. Batas ma'had itu dari pagar ke depan, dari pagar ke belakang. Dari pagar ke depan itu masih pakai oleh pemilik tanah. Bangunan sederhana karena di atas tanah sewa. Semoga ke depannya memiliki tempat sendiri dan bangunan permanen. Alhamdulillah, ternyata mereka dapat bingkisan Jumat berkah dari para dermawan-dermawan yang mencari pahala di hari Jumat. Ya, walaupun sekedar makanan ringan, tapi bagi pelajar itu sesuatu yang memberikan motivasi sehingga mereka bisa menyicipinya sebelum makan siang.
Semoga orang-orang dermawan ini berkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah membuat pelajar-pelajar agama bersemangat, senang. Kayaknya hampir semua dapat bingkisan kue untuk dimakan sebelum makan siang disiapkan. Inilah mereka sudah sampai di Mahat dan ini bingkisan dari orang tuanya. Ini salah satu anak Indarung yang baru masuk ke Darul Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan hidayah kita semua dan menjadikan mereka ulama Rabbani akhir zaman, siap menyebarkan agama dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.